Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin yang saya muliakan, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tokoh-tokoh Islam, yang tujuan dari kajian ini selain kita mengenal mereka adalah tumbuhnya rasa cinta kita kepada mereka dan juga memotivasi kita untuk meneladani perbuatan, perilaku, dan aktivitas mereka. Pada malam hari ini kita masih berbicara tentang tokoh-tokoh Islam yang mana mereka merupakan talamid, murid-murid dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia yang menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hidup bersama dengan Nabi, berjuang dengan Nabi dalam rangka untuk menegakkan agama Allah. Yang menjadi kajian kita pada malam hari ini, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari negeri Persia, bukan dari negeri Arab, namun beliau berasal dari negeri Persia. Memang nama ini kurang dikenal, tapi sebetulnya sangat terkenal. Karena beliau merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beberapa momentum itu mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Salim bin Ma'qil, yang memiliki nama panggilan Abu Abdullah. Salim bukan berasal dari Arab, tidak dilahirkan di negeri Arab, namun beliau berasal dari negeri Persia. Tatkala beliau ditawan dan menjadi tawanan, menjadi budak, dan beliau pada saat itu menjadi budak milik Hudzaifah bin Utbah. Karena rasa cintanya Hudzaifah bin Utbah ini kepada Salim, karena senang dengan budaknya ini, akhirnya dibebaskan, dimerdekakan. Dan keduanya memeluk agama Islam. Hudzaifah memeluk agama Islam, Salim pun memeluk agama Islam. Dan setelah dibebaskan, Salim ini dipanggil dengan nama Salim bin Hudzaifah. Jadi Salim bin Hudzaifah, Hudzaifah dinisbahkan kepada mantan tuannya. Namun sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam melarang seseorang dipanggil
dengan nama ayah selain nama ayah kandungnya. Islam melarang seseorang dinisbahkan kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya. Sebagaimana termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat kelima. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah." Panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Karena itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ayat ini turun, sekaligus mengoreksi kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah, di mana anak adopsi ini dinisbahkan kepada ayah yang mengadopsi, bukan ayah biologis. Maka ayat ini turun sebagai koreksi terhadap kebiasaan tersebut, dan Salim akhirnya tidak dinisbahkan kepada Hudzaifah, namun dipanggil dengan Salim Maula Hudzaifah, Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim adalah Maula. Maula itu budak yang dimerdekakan. Karena setelah dilacak ayah biologisnya siapa, dicari-cari siapa nama ayah biologisnya, ternyata tidak ketemu. Akhirnya dipanggillah Salim Maula Abi Hudzaifah. Beliau berasal dari Persia dan beliau mantan budak, namun ketakwaan beliau, kealiman beliau, pengetahuan beliau terhadap Al-Quran menjadikan derajat beliau itu melebihi derajat sahabat-sahabat yang lain. Karena Islam menilai seseorang berdasarkan prestasinya. Islam menilai seseorang berdasarkan imannya, ketakwaannya. Islam mengangkat derajat seseorang berdasarkan kontribusinya terhadap Islam, keimanan, ketakwaan, dan kontribusinya terhadap Islam. Islam tidak pernah membedakan manusia berdasarkan warna kulit, berdasarkan ras, berdasarkan etnis. Islam tidak pernah membeda-bedakan dan menilai manusia dari situ. Maka Salim pun, sekali lagi, sekalipun beliau berasal dari Persia, beliau bukan orang Arab, bukan bangsawan Quraisy. Dan beliau juga mantan budak. Namun beliau ketika memeluk Islam, bergaul dengan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW, beliau bisa menjadi salah satu panglima besar di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Ketika Nabi hijrah dari kota Makkah menuju Madinah dan sampai di Masjid Quba yang menjadi atau yang mengimami orang-orang muhajirin di Masjid Quba, itu salah satunya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Beliau menjadi imam. Di belakangnya ada orang-orang hebat. Di belakangnya ada para sahabat-sahabat yang ikut berhijrah bersama dengan Rasulullah SAW. Demikianlah Islam memosisikan seseorang. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki maupun perempuan, dan kami menjadikan kalian syu'uban wa qabail, berbagai macam kabilah. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal.
Kemudian Allah Azza wa Jalla meletakkan tolok ukur kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Itulah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa li'arabiyyin 'ala 'ajamiyyin illa fadlun wala li'ajamiyyin 'ala 'arabiyyin fadlun." Tidak ada keutamaan orang Arab atas sebagian, tidak ada keutamaan orang Arab terhadap orang selain Arab. Demikian pula sebaliknya, orang selain Arab tidak punya keutamaan atas orang Arab. Demikian pula tidak ada keutamaan orang berkulit hitam dengan berkulit putih. Orang yang berkulit putih memiliki keutamaan lebih dari orang yang memiliki kulit hitam. Keutamaan bukan dilihat dari situ, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keutamaan itu illa bittaqwa, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat sosok seperti Salim, Bilal, Salman Al-Farisi, yang mana mereka bukan dari kalangan bangsawan Quraisy. Mereka bahkan berasal dari strata, kalau bahasa kita, budak, ya, mantan budak. Tapi mereka bisa menjadi tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin. Karena demikianlah Islam menilai seseorang. Berbeda dengan kondisi kita pada zaman sekarang ini, bahkan di negara-negara yang dianggap sebagai negara maju, demokratis, persoalan warna kulit belum selesai. Persoalan tentang diskriminasi tentang orang-orang berkulit hitam pun di negara-negara besar sampai hari ini belum selesai. Nah, yang katanya mereka adalah negara maju, berpikir maju, demokratis dan lain sebagainya. Di negara-negara Eropa, persoalan etnis pun belum selesai. Pelecehan-pelecehan manusia berdasarkan etnisnya, warna kulitnya masih terjadi. Ini tidak akan terjadi di negara orang-orang yang menjalankan Islam, mengamalkan ajaran Islam. Kita kembali kepada Salim. Salim ini kemudian, ma'asyiral muslimin, dia mempelajari agama Allah. Dia mempelajari Al-Quran. Dan dia memiliki keunggulan dalam bidang Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat beliau, ambillah, belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Salim Maula Abi Hudzaifah. Yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempat Mu'adz bin Jabal. Salim Maula Abi Hudzaifah, salah satu dari orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengajar ilmu Al-Quran. Dan benar, sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah bersabda, innallaha la yarfa' bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan Allah menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, penuntun hidupnya, siapa yang akrab dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya, dan bentuk kecintaannya dia wujudkan dalam membaca, menghafal, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Demikian pula seseorang atau bahkan umat yang meninggalkan Al-Quran, Allah akan merendahkan dan menghinakan mereka. Allah angkat derajat Salim Maula Abi Hudzaifah dengan Al-Quran. Dia menjadi imam bagi kaum muhajirin dan dia menjadi salah satu guru yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melihat latar belakang nasabnya, warna kulitnya. Namun Nabi mengangkat, menunjuk beliau karena beliau memang memiliki kompetensi dalam itu, keimanan dan cintanya terhadap Al-Quranul Karim.
Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pun memuji Salim. Nabi mengatakan sesungguhnya Salim ini adalah orang yang sangat mencintai Allah. Dan Nabi SAW juga pernah memuji beliau dengan pujian yang lain. Kata Nabi, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam umatku ini ada orang seperti anda. Pujian Nabi SAW yang terakhir ini disebabkan karena Aisyah pernah mendengarkan bacaan Salim. Dan karena mendengarkan bacaan Salim ini, Aisyah betul-betul menikmati sehingga tidak beranjak dari tempatnya. Lalu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan engkau tidak beranjak dari tempatmu? Kata Aisyah, saya mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat bagus sekali. Kemudian Nabi SAW pun menengok siapa yang membaca Al-Quran tersebut. Ternyata Salim Maula Abi Hudzaifah. Maka Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan dalam umatku ini orang-orang seperti anda. Dan ini ma'asyiral muslimin juga pelajaran bagi kita. Diperbolehkan kita memuji seseorang di hadapannya, memuji langsung kepada orang yang bersangkutan, selama pujian tersebut tidak membahayakan dirinya. Selama pujian tersebut justru memberikan motivasi terhadap orang yang dipuji tersebut. Namun, jikalau pujian-pujian itu dapat menyebabkan orang yang terpuji, orang yang dipuji terfitnah, atau timbul kesombongannya, atau mungkin dipuji dengan pujian-pujian yang terlalu berlebihan, maka semua pujian tersebut diharamkan di dalam Islam. Dan atau karena bisa membahayakan itulah para ulama mengatakan tentang hadis-hadis yang melarang kita memuji orang lain, melarang kita memuji saudara kita. Kata para ulama, itu jika pujian tersebut bisa membahayakan orang yang dipuji. Atau pujian tersebut merupakan pujian yang tidak benar atau berlebih-lebihan. Ya. Seperti pujiannya para penjilat terhadap orang-orang yang mau dijilat dalam tanda kutip. Namun kalau pujian itu memberikan motivasi, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, dan pujian yang sampaikan adalah al-haq, maka pujian merupakan salah satu sarana kita untuk menghargai dan memotivasi seseorang. Ya, seperti pujian seorang guru kepada muridnya, pujian orang tua kepada anak-anaknya, maka pujian termasuk salah satu sarana kita bisa membangun atau membangkitkan motivasi mereka. Nabi SAW memuji Salim dengan beberapa pujian. Dan beliau adalah orang yang layak mendapatkan pujian tersebut. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum. Yang menarik juga dari perjalanan hidup Salim Maula Abi Hudzaifah ini, beliau dinikahkan oleh Hudzaifah ibn Utbah itu dengan anak saudara Hudzaifah. Dinikahkan dengan seorang wanita yang berasal dari keluarga terhormat, keluarga bangsawan. Hudzaifah menikahkan Salim yang mantan budak ini, yang berasal dari Persia ini, dengan kerabatnya Fatimah, yang bernama Fatimah, anak dari saudaranya. Dinikahkan. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan itu pada urusan agama. Kesetaraan itu pada urusan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudzaifah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, beliau menyintai Salim dan selalu menjadikan Salim ini sebagai partner dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, ma'asyiral muslimin,
Salim, Hudzaifah dan juga sahabat-sahabat yang lain ketika mereka sudah mengikrarkan iman, mengikrarkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka buktikan kebenaran ikrar mereka dengan berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mengikuti peperangan-peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selepas Nabi wafat, setelah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peluang-peluang untuk berjuang di jalan Allah selalu mereka raih. Mereka ambil peluang-peluang tersebut, dan ini merupakan bukti keimanan, bukti cinta agama, bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran klaim cinta itu adalah dengan berjuang, dengan mengorbankan apa yang kita miliki demi yang kita cintai. Itulah cinta sejati, dan itulah yang dipertontonkan, ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salim maula Abi Hudzaifah, beliau selepas ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan perjuangan Nabi, dan sampailah beliau pada perjuangan di medan perang Al-Yamamah. Pada saat itu beliau membawa panji kaum muslimin. Bahkan Salim memotivasi dirinya, sungguh malang nasibku sebagai seorang penghafal Al-Quran bila saya lari dari medan perang. Karena perang itu merupakan salah satu peperangan yang sulit bagi umat Islam. Peperangan yang sangat dirasakan berat bagi umat Islam. Salim memotivasi dirinya, sungguh hina diriku selaku penghafal Al-Quran kalau saya lari dari medan perang. Artinya tidak pantas orang-orang yang menghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran, lari dari medan perang. Mereka menjadikan Quran mereka sebagai motivasi untuk berjuang di jalan Allah. Bukan motivasi untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Bukan untuk meraih ketenaran. Bukan untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Celakalah orang-orang yang menghafal Al-Quran demi meraih keuntungan duniawi, demi popularitas. Itu yang sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bagi para sahabat Rasulullah, Al-Quran menjadi pendorong mereka. Al-Quran menjadi tuntunan bagi mereka. Sehingga aib bagi seorang Salim yang telah menghafal Al-Quran, yang di dalamnya penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berjuang, untuk lari dari medan tempur, apapun resiko yang dihadapi. Maka beliau pun berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berperang dengan penuh semangat, dan pada saat perang Yamamah ini, ma'asyiral muslimin, beliau pun berjuang dengan begitu gigihnya, dan beliau karena beliau membawa panji, dan biasanya membawa panji itu menjadi sasaran musuh. Dan memang beliau menjadi sasaran musuh. Pada perang tersebut, tangan kanannya itu terputus karena kena sabetan pedang. Namun beliau tetap gigih memegang panji. Dipeganglah dengan tangan kirinya, dan tangan kirinya pun disabet dengan pedang, terputuslah tangan kirinya. Kemudian ia membawa panji dengan sisa dari lengannya. Hingga akhirnya dia pun terbunuh, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia pun syahid di Al-Yamamah, dalam perang Yamamah ini pada tahun 11 Hijriah. Namun ma'asyiral muslimin, ketika beliau dalam kondisi sakratul maut, atau di detik-detik wafatnya beliau, di detik-detik beliau menjemput syahidnya, ketika dalam kondisi seperti itu, dia bertanya tentang Hudzaifah, mantan tuannya, orang yang memerdekakan dirinya. Di mana Hudzaifah? Apa yang dilakukan oleh Hudzaifah? Maka dijawab, Hudzaifah telah gugur sebagai syuhada. Dia gugur sebagai syahid. Dia telah mendahuluimu ya Salim. Maka Salim pun senang dengan jawaban tersebut. Dan dikatakan, ya Salim, Hudzaifah pun gugur di sebelah antum, di sebelah anda. Dan ternyata memang Hudzaifah, kawan, tuan, guru,
yang menjadi panutannya itu betul-betul syahid di samping Salim Maula Abi Hudzaifah. Dan akhirnya pun beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang syuhada. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa taala an mengingat jasa Salim, mengingat sosok Salim ini, Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau seandainya Salim masih hidup, niscaya aku akan menugaskannya dengan tugas-tugas tertentu. Artinya aku akan memberikan amanah sebagai pemimpin bagi dia. Inilah Salim ma'asyiral muslimin, Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Yang mana beliau telah menorehkan sejarah yang layak untuk diteladani, yang layak untuk dijadikan sebagai suri tauladan, yang layak untuk dibaca dan dibacakan kepada saudara-saudara kita. Sebagai suri tauladan, sebagai sejarah yang pantas untuk ditampilkan. Mereka-mereka inilah orang-orang yang memang patut kita baca dan membacanya secara berulang-ulang agar termotivasi diri kita untuk melakukan seperti apa mereka lakukan, mengikuti seperti apa yang mereka kerjakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memperjuangkan agama Allah sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, selalu saya sampaikan pada kesempatan kajian tokoh-tokoh Islam, jihad tidak selalu identik dengan mengangkat senjata. Jihad tidak harus selalu dengan mengangkat senjata sebagaimana sahabat-sahabat Nabi mengangkat senjata. Jihad disesuaikan, dikondisikan sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Sekarang kita menghadapi pemikiran-pemikiran yang merusak. Mari kita berjuang untuk melawan pemikiran-pemikiran tersebut. Kita menghadapi orang-orang yang berupaya untuk menjelek-jelekkan Islam, untuk memecah belah kaum muslimin. Kita pun berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melawan apa yang mereka lakukan itu. Jihad artinya badlul was'i li'ila'i kalimatillah. Bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berjihad di jalan Allah dengan harta kita, kita berjihad di jalan Allah dengan ilmu kita, kita berjihad di jalan Allah dengan tenaga kita. Itulah makna jihad yang lebih luas daripada hanya mengangkat senjata. Dan itu merupakan salah satu bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Rasul, dan bukti cinta kita kepada Islam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai para mujahid, orang-orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan terutama terhadap diri saya pribadi, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.